Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen kelima dari minggu ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang distribusi intensitas cahaya. Sebelum mempelajari tentang distribusi intensitas cahaya, kita perlu untuk memahami hubungan antara sudut ruang omega dalam 3 dimensi yang telah kita pelajari sebelumnya dengan sudut 2 dimensi gamma. Dengan cara meninjau suatu bola khayal yang memiliki radius R besar sebagai berikut, di mana terdapat suatu bukaan yang membentuk sudut 3 dimensi sebesar omega, atau kalau kita proyeksikan pada bidang 2 dimensi, maka sudut dari puncak ini adalah 2 gamma. Nilai dari sudut 3 dimensi atau sudut ruang omega secara konsep dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara luas dari selubung permukaan bola yang terlingkupi oleh sudut ini, yaitu sudut yang digambarkan kira-kira bentuknya seperti permukaan payung ini, dibagi dengan R besar kuadrat. Permasalahannya, bagaimana cara kita dapat menentukan besarnya luas permukaan selubung bola yang dilingkupi tersebut? Untuk itu, kita perlu meninjau dengan mengambil elemen diferensial dari permukaan yang terlingkupi oleh sudut ruang tersebut, di mana kita mengambil bentuk elemen diferensialnya adalah seperti suatu silinder atau suatu cincin dengan radius R kecil yang ada di sini dengan tebal R besar d theta, di mana theta adalah sudut 2 dimensi yang berkisar antara 0 sampai dengan gamma. Dengan demikian didapati bahwa luas elemen diferensial dA itu adalah sebesar 2πr atau keliling dari cincin yang terbentuk dikali dengan tebalnya, yaitu Rd theta. Sehingga dapat kita rumuskan dengan mengetahui bahwa R kecil adalah R besar di sin theta, kita dapat menjabarkan elemen diferensial dari sudut ruang d omega sebagai dA per R kuadrat atau sama dengan 2π dikali sin theta d theta. Kemudian nilai dari omega itu sendiri adalah integral dari d omega, yang mana d omega adalah 2π sin theta d theta. Kemudian kalau ini kita integralkan terhadap sudut ruang 0 sampai dengan gamma, maka kita mendapatkan hasilnya omega sama dengan 2π dikali 1 dikurangi cos gamma. Inilah hubungan antara sudut 3 dimensi omega dengan sudut 2 dimensi gamma yang dapat kita gunakan pada konsep berikutnya. Secara umum, jika sudut ruang omega yang terbentuk dibatasi oleh sudut gamma 1 dan gamma 2, di mana gamma 2 lebih besar dari gamma 1, maka besarnya sudut ruang omega adalah sama dengan 2π dikali cos gamma 1 dikurang cos gamma 2. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu lampu dengan fluks cahaya 200 lumen yang memiliki distribusi intensitas isotropik, kecuali pada daerah yang terhalangi bagian dasarnya. Di bagian bawah lampu itu menghalangi distribusi cahaya sebesar 60 derajat. Sisanya adalah isotropik, kecuali yang di bagian bawah terhalangi sebesar 60 derajat. Kita diminta menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan pada sembarang sudut yang tidak terhalangi oleh dasar lampu. Untuk dapat memecahkan persoalan tersebut, pertama-tama kita dapat menghitung besarnya sudut 2 dimensi yang terhalang pada lampu tersebut, yaitu 2 gamma T sama dengan 60 derajat, sehingga gamma T itu sendiri adalah setengahnya, yaitu 30 derajat atau pi per 6 radian. Masih dalam bidang 2 dimensi. Apabila nilai ini kita konversi ke dalam
ruang 3 dimensi, maka kita dapatkan nilai omega T sebesar 2pi dikali 1 dikurangi cos pi per 6 atau sekitar 0,84 steradian. Ini adalah sudut ruang yang terhalangi oleh bagian dasar lampu. Artinya sisa dari sudut ruang yang ada itu adalah sudut ruang yang tidak terhalangi oleh bagian bawah lampu, yaitu 4pi, yaitu sudut ruang dari satu bola penuh dikurangi dengan sudut ruang yang terhalang, yaitu 0,84 atau menjadi sekitar 11,72 steradian. Nah, nilai 11,72 steradian inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung intensitas cahaya rata-rata dari lampu tersebut, yaitu pembagian antara fluks cahaya sebesar 200 lumen dan sudut ruang yang tidak terhalangi oleh bagian bawah lampu, atau didapatkan nilainya sebesar sekitar 17 kandela. Setiap sumber cahaya, khususnya yang berupa luminer, yaitu yang terdiri dari lampu dan armatur atau rumah lampu, akan memiliki karakteristik distribusi intensitas cahaya tertentu yang pada bidang 2 dimensi dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan sebagai satu contoh. Distribusi tersebut lazim dinyatakan dalam satuan kandela atau kandela per 1000 lumen lampu sebagai fungsi dari sudut gamma 2 dimensi yang terbentuk antara normal luminer dan titik ukur. Distribusi tersebut lazim ditampilkan dalam bentuk diagram polar untuk berbagai bidang potong C dari luminer tersebut, karena bidang potong yang berbeda dapat menghasilkan bentuk distribusi yang berbeda pula, sehingga perlu dilakukan pengukuran pada berbagai bidang C di sini. Secara umum dapat kita klasifikasikan bentuk distribusi cahaya luminer sebagai berikut. Ada yang bersifat langsung, yang sebagian besar cahaya yang ada didistribusikan ke arah bawah atau ke arah depan. Ada yang bersifat tidak langsung, ada yang merata, ada yang juga semi langsung atau semi tidak langsung. Luminer yang hampir seluruh intensitasnya diarahkan ke bawah atau ke depan disebut luminer langsung atau downlight, yang lazim digunakan untuk keperluan pencahayaan umum secara merata, misalkan pada ruang kantor atau ruang kelas pada sekolah. Adapun luminer yang sebagian besar intensitasnya diarahkan ke atas atau ke belakang disebut luminer tak langsung atau uplight. Luminer seperti ini lazim digunakan untuk keperluan pencahayaan khusus atau dekoratif atau pencahayaan aksen. Distribusi intensitas cahaya suatu luminer dapat diukur dengan menggunakan perangkat goniometer dalam ruang gelap, yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya.